Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa aminuhu ala wahyihi wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ibu, saudariku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kehadirat Allah. Pagi hari ini kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini. Kita berkumpul di tempat di mana Allah Subhanahu wa taala membagikan cahayanya, yaitu di masjid. Dan kita berkumpul untuk mentadabburi ayat-ayatnya yang mulia. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan sakinah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kirimkan malaikat untuk menaungi kita semua dan memohonkan ampun, beristighfar untuk kita sampai majelis ini selesai insyaallah. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang wanita di dalam Al-Quran. Setelah kita membahas tentang Hawa alaihassalam dan dilanjutkan kemarin dengan Ustaz Budi membahas Sarah alaihassalam, maka hari ini insyaallah kita akan membahas wanita ketiga yang namanya tidak disebut jelas dalam Quran, tapi hanya diisyaratkan pada dua ayat setahu saya, ya. Yang pertama surat As-Saffat ayat 100 dan 101. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, Tuhanku karuniakan kepadaku seorang anak yang masuk dalam kelompok orang-orang yang soleh. Fabasyarnahu bigulamin halim. Lalu kami memberikan berita gembira kepada Fir'aun dengan anak laki-laki yang sangat penyabar. Dan sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa laki-laki yang Allah hadirkan sebagai berita gembira yang punya sifat sabar itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian yang kedua ada pada surat Ibrahim ayat 37 yang tadi dibaca oleh Ustaz Muslim. Ayat 37 ketika Ibrahim berdoa, yang doa itu dalam Sahih Muslim, yang doa itu dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari
Dari Ibnu Abbas dijelaskan bahwa doa Nabi Ibrahim di ayat 37 itu dibaca sesaat setelah Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan putranya Ismail di lembah yang tidak bertanaman, dan itu adalah Mekah, dan istri yang ditinggal di sana adalah Hajar. Maka ayat itu mengisyaratkan seorang wanita yang ketiga yang namanya tidak disebut, hanya diisyaratkan saja, yaitu Hajar alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku meninggalkan keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanaman-tanaman, akan tetapi ada di samping, di sisi rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah. Tuhan kami, aku tinggalkan di samping rumahmu supaya mereka menegakkan salat. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Maka jadikanlah hati-hati manusia condong cinta pada mereka. Warzuqhum minas samarat, dan berikanlah rizki berupa buah-buahan pada mereka, la'allahum yashkurun, supaya mereka semua bersyukur. Dua ayat ini mengisyaratkan tentang seorang wanita mulia dari keluarga mulia, yaitu Hajar alaihissalam. Kita masih bicara tentang keluarga Nabi Ibrahim yang menjadi keluarga yang Allah pilih sebagai keluarga terbaik dan teladan bagi semua keluarga-keluarga yang ada di muka bumi. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Ali Imran ayat 33, Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, memilih Nuh, memilih keluarga Ibrahim, dan memilih keluarga Imran di atas semua umat. Mereka adalah keluarga-keluarga terbaik hari itu di zamannya, sehingga hari ini siapapun keluarga yang ingin menjadi keluarga terbaik, ingin menjadi keluarga yang baik, maka teladannya adalah keluarga Ibrahim salah satunya. Dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan bicara tentang Hajar alaihissalam. Kalau kemarin sudah dibahas tentang Sarah alaihissalam, maka Sarah hidup berdampingan, ya, dalam suka dan duka bersama dengan Nabi Ibrahim. Adapun Sarah adalah seorang istri yang secara fisik terpisah jarak, ya, sangat jauh dengan suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam. Secara fisik Sarah ada di Hajar ada di Mekah, sedangkan Ibrahim alaihissalam suaminya ada di Palestina, ya. Akan tetapi secara ruh mereka bersatu dalam ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fisik mereka berpisah di bumi, tapi ruh mereka bersatu dalam munajat di atas langit, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keadaan mereka sebagaimana digambarkan dalam sebuah ungkapan, ruhuha ruhi wa ruhi ruhuha walaha qalbun wa qalbi qalbuha falana ruhun wa qalbun wahidun hasbuha hasbi wa hasbi hasbuha. Paham bu? Kondisi mereka sebagaimana digambarkan, ruhuha ruhi wa ruhi ruhuha.
Ruhnya adalah ruhku dan ruhku adalah ruhnya. Walaha qalbun wa qalbi qalbuha. Dia punya hati dan hatiku adalah hatinya. Falana ruhun wa qalbun wahidun. Kami punya ruh dan hati yang satu. Hasbuha hasbi wa hasbi hasbuha. Cukuplah dia bagiku dan cukuplah aku baginya. Jarak jauh, secara fisik di bumi mereka berpisah, tapi mereka bersatu di langit. Walaupun jauh secara fisik, mereka tidak seperti Qais bin Mulawih Majnun yang berpisah dengan Laila. Adapun Majnun ketika berpisah dengan Laila, maka Majnun mengatakan, bakaitu ala sirbil quta idh marar nabi faqultu wa mithli bil bukai jadiru. Aku menangis kepada sekawanan burung merpati. Antum lihat, jauh dengan istri ngadunya pada burung. Zirbal quta, quta itu sebenarnya burung jenisnya mirip dengan burung merpati. Satu keluarga dengan burung merpati, tapi bukan merpati. Aku menangis kepada burung merpati setiap kali mereka melewatiku. Dan aku katakan bahwa orang sepertiku yang jauh dengan kekasih pantas untuk menangis. Asirbal quta hal may yu'iru janahahu la'alli ila man qad hawitu atiru. Dia panggil burung merpati, wahai burung merpati, adakah di antara kalian yang mau meminjamkan sayapnya supaya aku bisa terbang menuju orang yang sedang aku cinta? Majnun, Laila, Qais bin Mulawih. Kalau ibu pernah membaca romannya, ada wa ayyu qutatin lam tu'irni janahaha ashad bi dhairin wal janahu kasiru. Terus mana ada merpati yang mau meminjamkan sayapnya? Setelah ia pinjamkan sayapnya, ia hidup menderita dan sayapnya patah-patah. Tidak ada satupun merpati yang meminjamkan sayap kepadaku. Wa illa faman hadza yuaddi tahiyatan ashkuruhu innal muhibba syakuru. Terus kalau tidak ada satupun merpati yang meminjamkan sayap, siapa yang akan menyampaikan salamku kepadanya? Itu Qais bin Mulawih. Ashkuruhu, kalau ada yang mau menyampaikan itu, aku akan terima kasih kepadanya, karena orang yang jatuh cinta itu gampang bersyukur. Itu. Ibrahim tidak seperti itu. Hajar juga tidak seperti itu. Tidak seperti wanita di Madinah di zaman Umar yang bersyair di tengah malam dan didengar oleh Umar dari balik rumahnya. Wallahi thumma wallahi laulal iman lahtaraqatas sariru jawanib. Demi Allah, kalau bukan karena iman. Ini kisah wanita di zaman Umar yang ditinggal pergi suaminya jihad. Dia bersyair di tengah kegelapan malam, demi Allah, kalau bukan karena iman, maka kasur-kasur ini akan berguncang kemudian terbakar. Karena tidak kuat menahan rindu untuk diluapkan kepada suaminya. Makanya setelah itu Umar bertanya kepada Hafsah, berapa lama sih wanita itu kuat ditinggal oleh suaminya? Hafsah, Umar mengatakan 10 bulan enggak, kelamaan. 6 bulan kelamaan. 5 bulan kelamaan. 4 bulan iya. Makanya sejak saat itu Umar merolling pasukannya setiap 4 bulan sekali. 4 bulan dikirim, 4 bulan harus kembali. Baik. Kita akan bahas Hajar, ya. 4 poin. Pertama, siapa Hajar?
Dan yang kedua, hadirnya Hajar di tengah-tengah keluarga Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, kita akan bahas lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Dan yang keempat, poin yang keempat, kita akan membahas Hajar dan Ismail ada di Mekah. Ya, Hajar dan Ismail ada di Mekah. 4 poin. Pertama, siapa Hajar? Yang kedua, bagaimana hadirnya Hajar di tengah-tengah keluarga Ibrahim? Dan yang ketiga, lahirnya Ismail alaihissalam. Dan yang keempat, Hajar dan Ismail di Mekah. Baik, saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin pertama yang akan kita bahas adalah siapa Hajar. Sedikit riwayat yang menjelaskan tentang Hajar. Sedikit riwayat yang menjelaskan tentang Hajar. Dan ada beberapa riwayat yang disampaikan oleh ulama sejarah, yang sebagian ulama menegaskan bahwa Hajar itu sebenarnya adalah putri Raja Mesir. Beliau adalah saudara perempuannya Raja Senusret. Ya, raja punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Anak laki-lakinya namanya Senusret. Dia pangeran, ketika rajanya meninggal, maka dia yang nanti jadi raja. Raja Senusret. Ya. Ya, ibu bisa googling, ada kata S-E-N-U-S-R-E-D, Senusret. S-E-N-U-S-R-E-D, Senusret. Itu raja yang pernah memerintah Mesir. Sebagian riwayat menyebutkan demikian. Ya, sebagian riwayat menyebutkan demikian. Dan ketika Senusret jadi raja, maka Hajar ini saudara perempuannya, berarti dia juga putri mahkota. Hanya saja ketika Heksos menyerang Mesir, raja dari Asia, Heksos menyerang Mesir, maka Raja Senusret terbunuh. Dan Hajar, ya kan, yang laki-laki dibunuh, yang perempuan diambil jadi tawanan, jadi budak. Tapi aslinya adalah seorang putri. Dan raja baru yang memerintah Mesir ini sangat senang dengan wanita, maka kepada Hajar pun dia suka, Bu. Hanya saja setiap kali raja Mesir yang baru mengalahkan raja yang lama, itu mendekati Hajar untuk menyentuhnya, ya, maka selalu tiba-tiba ada guncangan yang misterius. Setiap kali raja yang baru memerintah Mesir mendekati Hajar, maka tiba-tiba berguncang. Tiap kali mau menyentuh, berguncang lagi. Mau menyentuh, berguncang lagi. Dan hal ini sama dengan yang dihadapi oleh Sarah nanti ketika dipanggil oleh Raja Mesir untuk diambil, dinikahi oleh Raja Mesir. Ya. Jadi nanti akan kita bahas ketika Ibrahim dan istrinya Sarah pergi ke Mesir, maka Raja Mesir ini pun mengambil Sarah dan mendapati kesamaan antara Sarah dengan Hajar. Kalau Hajar setiap kali mau disentuh ada guncangan, kalau Sarah setiap kali mau disentuh tangannya tidak bisa bergerak. Tangannya raja tidak bisa bergerak. Karena kedua-duanya memiliki kemiripan. Ini orang yang tidak bisa dijamah, ini orang yang dijaga. Kalau bahasa penguasa Mesir hari itu, ini adalah syaitan.
Kan gitu ya. Makanya nanti raja penguasa Mesir itu memberikan Hajar kepada Sarah. Karena punya dua kemiripan. Ya, punya kemiripan. Tidak bisa disentuh, tidak bisa dijamah. Itu beberapa riwayat. Walaupun dalam masalah ini ulama sejarah berbeda pendapat. Ya. Tapi diantaranya adalah itu. Namun apapun pendapat para ulama tentang Hajar, yang pasti Hajar adalah wanita mulia. Ya. Dari manapun asalnya Hajar, apakah betul Hajar itu dari awal memang budak atau dia putri yang dijadikan budak? Ya. Maka yang pasti Hajar adalah wanita mulia. Mengapa? Karena Nabi bersabda, "Inni wulidtu min nikahin walastu min sifahin." Sesungguhnya aku dilahirkan dari pernikahan, bukan dilahirkan dari perzinahan. Imam Al-Qurtubi mengatakan, maksudnya aku dilahirkan dari pernikahan, bukan dari perzinahan adalah bahwa nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Nabi Adam itu adalah nasab pernikahan, dan tidak ada satupun nasab Rasulullah ke atas sampai ke Nabi Adam yang melakukan perzinahan. Paham? Nabi mengatakan, aku lahir dari pernikahan, bukan dari perzinahan. Imam Qurtubi mengatakan maknanya adalah bahwa nasab Nabi, bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi ke atas sampai Nuh, sampai Ismail, Ibrahim, Nuh, sampai ke Adam alaihissalam. Garis keturunan Nabi sampai ke Nabi Adam tidak ada satupun dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu yang melakukan perzinahan. Maka pasti garis nasab Nabi sampai ke Nabi Adam itu adalah orang-orang mulia, dan salah satu garis nasab Nabi adalah Ibrahim dan Hajar, yang dari keduanya lahir Ismail, yang dari Ismail lahir kelak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam Sahih Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha astafa min Kinanah walada Ismail." Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail. Ismail punya banyak keturunan, yang dipilih satu keturunannya Kinanah. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Dan Allah memilih Quraisy dari keturunan Kinanah. Kinanah punya banyak keturunan, tapi dari keturunan yang banyak itu Allah pilih satu, Quraisy yang terbaik. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Dan Quraisy punya banyak keturunan, ada Bani Abdi Syams, ada Quraisy Bani Abdi Manaf, ada Quraisy Bani Makhzum, ada Quraisy Bani Adi, dan lain sebagainya. Dari banyaknya keluarga Quraisy, Allah memilih Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Bani Hashim punya banyak fam keluarga. Ada Bani Muthalib. Kemudian ada Bani Muthalib pun ada, Bani Abdul Muthalib dan sebagainya. Dan dari Bani Hashim yang banyak itu Allah memilihku. Jadi makanya Nabi disebut Mustafa, yang terpilih, yang tersaring, karena semua keturunan Ismail disaring, yang paling bagus Kinanah disaring, yang paling bagus adalah Quraisy disaring, yang paling bagus Bani Hashim.
Bani Hashim disaring dan yang paling bagus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat yang lain dari Wazilah ibn al-Asqa' hadis yang marfu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha astafa min waladi Adam Ibrahim." Ini lebih tinggi lagi. Sesungguhnya Allah memilih dari semua keturunan Adam itu Ibrahim yang paling bagus. Ya. Wattakhadahu khalila, dan Allah menjadikannya sebagai kekasih. Tsummastafa min waladi Ibrahim Ismail. Ibrahim punya beberapa anak, dari anaknya itu yang Allah pilih adalah Ismail. Tsummastafa min waladi Ismail Nizaron, dan Allah memilih dari keturunan Ismail itu Nizar. Tsummastafa min waladi Nizar Mudhar, kemudian memilih dari keturunan Nizar yang paling bagus adalah Mudhar. Wastafa min waladi Mudhar Kinanah, dan memilih dari keturunan Mudhar yang paling bagus adalah Kinanah. Kalau hadis yang pertama Ismail langsung Kinanah, yang kedua lebih rinci. Baru kemudian dari Kinanah yang paling bagus adalah Quraisy, dari Quraisy yang paling bagus adalah Bani Hashim, dan dari Bani Hashim yang terbaik adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari garis nasab ini kita mengetahui, ya, walaupun nasab Hajar itu tidak ada sejarah yang pasti mengatakan siapa sebenarnya Hajar, apakah asli dia seorang budak atau seorang putri yang dijadikan budak, akan tetapi pasti Hajar adalah wanita istimewa yang Allah siapkan untuk mendampingi Nabi yang mulia, yang nanti akan lahir dari keturunannya manusia yang paling mulia yang pernah menapakkan telapak kaki di muka bumi, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita bahas tentang hadirnya Hajar di tengah-tengah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kehadiran Hajar di tengah-tengah keluarga Ibrahim itu dikisahkan oleh Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ibrahim dan Sarah hijrah ke Mesir. Kemarin disampaikan dari Babilonia hijrah ke Palestina, dan dari Palestina hijrah ke Mesir. Nanti dari Mesir kembali lagi ke Palestina. Hajar dan Ibrahim, Sarah dan Ibrahim hijrah ke Mesir. Padakhala biha qaryatan biha malikun minal muluk au jabbarun minal jababira. Masuk ke kota yang dipimpin oleh raja yang kuat. Yang raja itu mengeluarkan kebijakan yang unik bahwa tidak boleh mengganggu wanita jika sedang bersama dengan saudara laki-lakinya. Adapun wanita yang bersama dengan ayahnya atau wanita yang bersama dengan suaminya, maka boleh diambil. Paham, Bu? Kebijakan yang dikeluarkan raja adalah tidak boleh ganggu wanita kalau sedang bersama dengan saudara laki-laki. Sarah ke Mesir dengan siapa? Siapa Ibrahim? Suaminya. Dan kebijakan mengatakan
boleh mengambil wanita yang sedang bersama dengan suaminya atau dengan ayahnya. Gitu, Bu. Tapi kalau dengan saudara laki-lakinya tidak boleh. Maka raja punya banyak mata-mata, sehingga mendapat laporan bahwa ada wanita paling cantik yang pernah ditemui, ya, dan wanita ini hanya pantas dinikahi oleh dirimu, kata mata-mata itu kepada raja. Dan ibu-ibu sudah mengetahui bahwa setelah Hawa alaihissalam tidak ada wanita yang tercantik melebihi Sarah alaihissalam. Makanya mata-mata mengatakan itu wanita tidak ada yang pantas menjadi suaminya kecuali kamu. Kemudian raja meminta agar wanita itu dihadirkan bersama dengan laki-laki yang bersamanya. Atau dalam riwayat lain disebutkan mata-mata itu melihat Nabi Ibrahim bersama dengan Sarah, kemudian bertanya kepada Nabi Ibrahim, siapa orang ini? Dan Ibrahim mengatakan, ukhti, wanita ini adalah saudara perempuanku, karena Ibrahim tahu tradisi yang ada di negeri itu. Kalau yang dibawa adalah saudara perempuan, nggak akan diambil. Kan gitu ya, Maka ketika Ibrahim kembali menemui Sarah, di jalan Ibrahim ketemu dengan orang mata-mata. Kemudian ditanya, siapa wanita yang bersamamu tadi? Ibrahim mengatakan, itu saudaraku, saudara perempuanku. Kemudian orang itu pergi lapor ke raja. Ibrahim pergi pulang ke rumah. Sampai rumah Ibrahim berkata kepada Sarah, la tukadzibi hadithi, janganlah kamu menyelisihi apa yang aku katakan. Wa inni akhbartuhum annaki ukhti, karena sesungguhnya aku kabarkan kepada mereka bahwa engkau adalah saudara perempuanku. Wallah in 'alal ardi mu'minun ghairi wa ghairuk. Demi Allah, ya, jika ada di muka bumi orang beriman selainku, selain aku dan kamu. Nabi Ibrahim mengatakan, ya, kamu kalau ditanya siapa dirimu, sampaikan apa yang aku sampaikan. Jangan sampai yang kita sampaikan berbeda. Aku bilang engkau saudaraku. Yang dimaksud Ibrahim adalah saudara seiman. Karena di muka bumi ada orang beriman lain selain kita berdua, yaitu Lot alaihissalam, yang bersama-sama hijrah dengan Hajar dan Sarah dari Babilonia. Hanya saja Nabi Lot belok ke Laut Mati. Adapun Ibrahim melanjutkan sampai ke Palestina. Jadi sampaikan itu, engkau adalah saudara perempuanku. Fa arsala biha ilaihi faqama ilaiha faqamat tawaddu'a wa tusalli. Maka ketika ada utusan memanggil Hajar, karena namanya raja, Pak. Namanya raja, walaupun dia sudah mengeluarkan kebijakan bahwa hanya boleh ganggu wanita kalau punya suami atau punya ayah, tapi nggak boleh ganggu wanita dengan saudara laki-lakinya. Tapi namanya raja itu bisa saja menghalalkan apa yang dia larang. Sehingga walaupun dia tahu bahwa ini adalah saudaranya Ibrahim, tetap dia ambil. Kan gitu. Namanya raja, suka-suka bikin kebijakan, suka-suka. Yang penting menguntungkan saya. Itu penguasa yang zalim. Kemudian dikisahkan Hajar berwudu dan sholat, kan gitu ya. Lalu berdoa, Allahumma in kuntu amantu bika wa bi rasulika. Ya Allah, Sarah bukan Hajar, Sarah berdoa, ya Allah, jika
engkau tahu bahwa aku beriman kepadamu dan beriman kepada utusanmu, wa ahsantu farji, dan engkau tahu bahwa aku sangat menjaga kemaluanku, illa ala zauji, kecuali kepada suamiku, fala tusallid alayyal kafir, maka jangan engkau kuasakan atas diriku orang kafir. Sehingga setelah membaca doa itu, setiap kali penguasa Mesir ingin menyentuh Sarah, maka tangannya tidak bisa digerakkan, sehingga Raja Mesir, penguasa Mesir mengatakan, wallah ma arsaltum ilayya illa syaitana, demi Allah yang kalian kirim kepadaku ini bukan wanita, tapi dia ini setan. Sama seperti yang sebelumnya, Hajar. Irji'uha, pulangkan dia. Wa'atuha ajar, dan berikan kepadanya Hajar. Pulangkan Sarah, orang ini pulangkan, wanita ini, karena dia bukan wanita, dia setan. Berikan Hajar juga kepadanya, karena dua-duanya sama, tidak bisa disentuh. Ayat ya. Farajaat ila Ibrahim alaihissalam, kemudian Sarah pulang bersama dengan Hajar menemui Ibrahim dan berkata, asy'arta annallah kabatal kafir wa akhdama walidah, tahukah engkau bahwa Allah menghinakan orang kafir dan memberikan kepada kita seorang budak. Itu awal masuknya Hajar dalam keluarga mulia Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dalam riwayat ini, dalam riwayat ini sebagaimana saya sering menyampaikan di pertemuan bersama Rasulullah dalam naungan Quran, bahwa ketika di mahsyar nanti Ibrahim malu ketika diminta manusia untuk mereda murka Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab malunya Nabi Ibrahim adalah karena di dunia Nabi Ibrahim pernah berbohong 3 kali. Yang sekali itu tadi, ketika dia ditanya oleh orang Mesir, siapa wanita yang bersamamu? Kemudian Ibrahim mengatakan, orang itu adalah saudara perempuanku, padahal istrinya. Dan Ibrahim tidak berbohong, karena yang diinginkan adalah saudara seiman, saudara se-Islam. Adapun bohong kedua Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ketika malam perayaan malam perayaan hari raya orang-orang Babilonia, hari raya orang-orang Babilonia. Besok mau hari raya, malam harinya sebagian orang Babilonia ke rumah Nabi Ibrahim, karena bapaknya Nabi Ibrahim, Azar, itu pembuat patung, orang yang dihormati. Maka mereka datang ke rumah Nabi Ibrahim dan mengajak Nabi Ibrahim untuk begadang di malam hari, karena besok mau hari raya, untuk begadang memberikan persembahan kepada berhala-berhala. Malam hari rayanya masih besok. Kemudian ibu bisa buka surat As-Saffat ayat 88-89, itu bohong kedua Nabi Ibrahim. Surat As-Saffat ayat 88-89. Ketika diajak untuk begadang di malam hari, bersenang-senang di malam hari raya, memberikan persembahan kepada berhala, maka di ayat 88 surat As-Saffat, fanadhara nadratan fin nujum, lalu Ibrahim memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Begitu diajak, Bu, yuk senang-senang, Nabi Ibrahim nggak jawab, tapi Nabi Ibrahim melihat bintang. Mengapa Nabi Ibrahim melihat bintang? Karena masyarakat Babilonia itu memiliki ilmu perbintangan dan percaya dengan ilmu perbintangan, sehingga dengan melihat bintang orang itu ngerti kalau besok akan sakit.
Ayat Bu. Dengan melihat bintang orang akan tahu 2 hari lagi, seminggu lagi apa yang akan terjadi. Nah, Nabi Ibrahim pura-pura melihat bintang karena kebiasaan masyarakat untuk melihat besok yang akan terjadi, melihat bintang dulu Bu, malam hari Bu. Nabi Ibrahim ikut-ikutan dan mengatakan ketika melihat bintang, sok tahu Bu, besok kayaknya aku akan sakit. Makanya ayat 89, faqala inni sakim. Begitu melihat bintang, Ibrahim mengatakan, sesungguhnya aku sakit. Bentar lagi aku sakit ini. Makanya Ibrahim dengan alasan itu nggak mau keluar Bu. Alasannya nggak mau keluar apa? Sakit. Kaumnya percaya. Mengapa? Karena Nabi Ibrahim melihat bintang. Itu bohong kedua. Dan bohong ketiga itu surat Al-Anbiya ayat 62-63. Surat Al-Anbiya ayat 62-63. Ketika kaum masyarakat Babilonia bertanya, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Kamukah yang melakukan semua perbuatan ini, merusak berhala-berhala kami, hai Ibrahim? Maka ayat 63 Nabi Ibrahim menjawab, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Justru yang menghancurkan, merusak berhala-berhala kecil adalah berhala yang paling besar ini. Buktinya ada kapak di pangkuannya. 3 hal itu ya yang menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam malu untuk bertemu dengan Allah ketika semua manusia berada dalam kesulitan yang sangat berat, di mana Allah Subhanahu wa taala murka dengan semurka-murkanya yang belum pernah murka seperti itu sebelum hari itu, dan tidak akan pernah murka seperti itu setelah hari itu, ketika manusia di mahsyar. Baik, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah Hajar kembali ke rumah, Sarah kembali ke rumah bersama dengan Ibrahim dan membawa Hajar, maka ketiganya pulang lagi ke Palestina. Dari Babilonia ke Palestina, kemudian ke Mesir. Ke Mesir ketemu Hajar. Hajar masuk dalam keluarga Nabi Ibrahim, kemudian pulang ke Palestina. Ya. Dan disitulah Masya Allah, Hajar terlebih-lebih bersama dengan Sarah banyak mendapatkan ilmu akidah, ilmu agama dari lelaki yang sangat baik, sangat hanif, Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena jelas setiap Nabi berdakwah pada keluarganya, berdakwah pada istri dan anak-anaknya, dan tidak luput juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka pasti Sarah dan Hajar itu pun juga mendapatkan asupan-asupan agama dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sebagaimana diketahui bahwa Sarah belum mendapatkan karunia anak, ya, Sarah ketika itu belum dikarunia anak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan usia Ibrahim pun semakin menua, Bu. Hari itu diriwayatkan bahwa usia Ibrahim ketika itu 86 atau 87 tahun, dan usia Sarah diriwayatkan hari itu ketika pulang ke Palestina itu 76 atau 77 tahun, selisih 10 tahun. Selisih 10 tahun. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Hajar berkata kepada Nabi Ibrahim, seandainya engkau menikahi, bukan Hajar, Sarah, sering belok lidahnya karena temanya Hajar, tapi kita bicara Sarah.
Diriwayatkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Sarah pernah berkata kepada Nabi Ibrahim, seandainya engkau menikahi Hajar, maka aku berharap engkau akan mendapatkan keturunan darinya. Ini kebesaran hati seorang Sarah alaihassalam. Ya, kebesaran hati seorang Sarah alaihassalam. Dan akhirnya, masya Allah, ya, anak yang sudah lama didambakan oleh Nabi Ibrahim, jauh-jauh hari bahkan sebelum hijrah ke Palestina, Nabi Ibrahim sudah membacakan doa, surat As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang masuk dalam golongan orang-orang soleh. Tidak muluk-muluk yang diminta Nabi Ibrahim, satu saja, soleh. Itu, ya, bukan anak yang begini, enggak, tapi satu saja, soleh. Doa itu dibaca setelah Nabi Ibrahim keluar dari Babilonia. Artinya ini dipanjatkan sudah lama sekali, ya, dipanjatkan sudah lama sekali. Fabasyarnahu bighulamin halim. Lalu Allah berikan kabar gembira kepadanya seorang anak yang sangat sabar. Ibu lihat, buka surat As-Saffat ayat 100 sampai 101. Nabi Ibrahim berdoa minta keturunan. Kapan? Kapan, Bu? Kapannya akan ketahuan kalau ibu membaca ayat 99 sebelumnya. Ayat 99 itu, sesungguhnya aku pergi menuju Tuhanku, maka Dia yang akan menunjukiku. Itu kan, Bu? Sesungguhnya aku akan pergi menuju Tuhanku. Itu diungkapkan Nabi Ibrahim di Babilonia ketika mau menuju ke Palestina. Setelah mengatakan itu, Nabi Ibrahim berdoa. Artinya doa dipanjatkan sebelum Nabi Ibrahim hijrah. Sebelum Nabi Ibrahim hijrah ke Palestina. Kemudian ayat 101 disampaikan bahwa Allah memberikan berita gembira hadirnya anak laki-laki yang sangat sabar. Dan itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Menariknya adalah ayat 100 dan ayat 101 dikait atau dihubungkan dengan huruf fa. Fa. Ayat 101 dibuka, Bu. Fa basyarnahu fa. Lalu, maka fa di dalam Quran atau dalam bahasa Arab, salah satu fungsinya adalah, ya, litartib ma'at ta'qib, urutan tanpa jeda. Kalau urutan tapi ada jedanya, itu pakai summa, kemudian. Kalau lalu, itu tidak ada jeda. Masuk masjid fulan, lalu fulan, lalu fulan, lalu fulan, maka masuknya beriringan, Bu. Ini selanjut ini, lanjut ini, lanjut ini, lanjut ini. Itu fa, langsung. Tapi kalau ada jeda, fulan masuk, setengah jam kemudian fulan masuk, setengah jam kemudian fulan masuk, maka tidak menggunakan fa lalu, tapi menggunakan thumma, kemudian. Fulan thumma fulan thumma fulan. Kalau dari yang pertama dengan yang kedua ada jedanya. Kalau tidak ada jedanya, maka fa. Dan ibu perhatikan, kapan Nabi Ibrahim berdoa, Bu? Di Babilonia.
Kapan doa itu dikabulkan? Ya, setelah ketemu dengan Hajar alaihissalam dalam kurun waktu yang sangat lama, tapi itu diungkapkan oleh Quran menggunakan fa. Dari doa dan pengabulannya itu fa, sangat cepat sekali. Padahal harus menunggu bertahun-tahun. Tapi Quran mengatakan fa, itu pengabulan yang cepat. Paham, Bu? Ya. Kapan doanya? Sebelum pergi ke Palestina. Kapan doa dikabulkan? Setelah hijrah ke Mesir, ketemu Hajar, balik ke Palestina, doa baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi Allah, lama bagi Ibrahim, harus menanti bertahun-tahun, tapi cepat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan fa basyarnahu, lalu dengan cepat kami memberikan berita gembira untuk doanya dengan hadirnya anak laki-laki yang sangat sabar. Makanya semua doa yang Allah kabulkan itu pasti cepat. Tidak ada doa yang lambat Allah kabulkan. Ya. Jadi hanya saja kita harus memahami makna cepat bagi Allah itu apa. Kan gitu ya. Karena seperti doanya Nabi Nabi Ayub alaihissalam, ya kan? Itu doanya kapan, dikabulkannya kapan? Ada jeda yang cukup lama, tapi Allah itu doa dengan pengabulan, masya Allah, Bu. Itu sampai habis hartanya, pergi istrinya, kecuali satu, ya. Sebagaimana dikisahkan. Jadi sampai dari doa sampai pengabulan itu ada jeda yang cukup lama habisnya harta itu. Tapi Allah menyampaikan, fa, kami segera kabulkan doanya Ayub alaihissalam. Tapi harus nunggu hartanya habis dulu. Itu pun kata Allah cepat pengabulannya. Makanya kita yang santai hidup ini, ya. Kalau dikabulkan 20 tahun dari kita berdoa, itu pengabulan yang cepat. 30 tahun setelah kita berdoa baru dikabulkan, itu pengabulan yang cepat. Yunus alaihissalam ditelan ikan, doanya kapan, dikabulkannya kapan? Harus nunggu di dalam perut ikan. Ada yang menyebutkan 40 hari, ada yang menyebutkan 40 tahun. Kalau toh Yunus di dalam perut ikan 40 tahun, maka doanya dengan dikabulkannya jedanya berapa tahun? 40 tahun. Tapi Quran mengatakan fastajabna lah. Doa Yunus segera kami ijabah. 40 tahun itu segera bagi Allah. Begitu juga dengan Ibrahim alaihissalam. Harus menanti bertahun-tahun, tapi Allah menyebutkan fabasyarnahu. Itu pengabulan yang cepat. Cuma menjadi lama bagi kita, wa khuliqal insanu min ajal, karena manusia itu diciptakan punya tabiat tergesa-gesa. Hari ini doa, nanti sore harus dikabulkan. Wah, itu bahaya. Pengennya cepat-cepat, Bu. Baik. Dan ayat ini masya Allah sangat menarik sekali. Yang pertama kata hulam, ya, kata anak laki-laki, ya, disebutkan bersifat halim, Bu. Kami berikan berita gembira, itu Ismail belum lahir, tapi Allah sudah mengatakan, aku akan memberimu anak laki-laki yang sangat sabar. Nabi Allah tidak mengatakan aku akan memberimu bayi, aku akan memberimu anak, enggak. Tapi Allah mengatakan aku akan memberimu anak, ya, anak laki-laki yang sangat sabar.
dan kesabaran itu baru terlihat jelas pada anak kalau sudah dewasa. Artinya anakmu ini akan tumbuh sampai dewasa. Paham Bu? Nah, begitu. Jadi sudah dikasih berita gembira mau punya anak, tapi kadang orang masih berpikir, ya nanti hidup sampai dewasa enggak ya? Kan gitu. Tapi Allah gunakan kalimat yang menutup ya rasa khawatir itu. Ya punya anak, tapi kalau 2 tahun diambil lagi oleh Allah, kecewa. Allah sampaikan, aku berikan padamu anak laki-laki yang sangat sabar, dan kesabaran itu akan terlihat kalau anak sudah dewasa. Anak kecil belum terlihat sabarnya ya. Walaupun diajak kemana-mana dia belum kelihatan. Nanti kalau sudah dewasa kelihatan sabar atau tidak, gitu ya. Baik. Dan kata Hulam Halim, anak laki-laki yang sangat sabar, para ahli tafsir sebagian mengatakan itu Nabi Ismail alaihissalam. Adapun di surat Al-Hijr ayat 53 dan surat Az-Zariyat ayat 28 ketika Allah berfirman, kami memberi berita gembira kepadamu anak laki-laki yang pandai. Maka ulama tafsir sebagian mengatakan maksudnya adalah Nabi Ishak alaihissalam. Ismail Allah sifati dengan santun, sabar. Adapun Ishak Allah sifati dengan alim, berilmu. Dan kesabaran Nabi Ibrahim dipuji oleh Allah dalam beberapa ayat di Al-Quran. Yang pertama surat Maryam ayat 54. Kesabaran Ibrahim dipuji oleh Allah dalam beberapa ayat dalam Quran. Di antaranya Maryam ayat 54. Allah berfirman, Muhammad ceritakan kepada kaummu kisah tentang Ismail yang tertulis dalam Quran. Bagaimana Ismail digambarkan dalam Quran? Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ismail itu adalah anak yang menepati janjinya, dan dia seorang rasul dan nabi. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa Allah mensifati Ibrahim sebagai orang yang menepati janji karena Ismail sebagai orang yang menepati janji karena Ismail, ketika ayahnya mimpi 3 kali berturut-turut untuk menyembelihnya. Mimpi pertama malam ke-8 Zulhijjah, mimpi kedua malam 9 Zulhijjah, mimpi ketiga malam 10 Zulhijjah. Ketika malam 8 Zulhijjah Nabi Ibrahim mimpi, Pagi harinya Nabi Ibrahim berpikir ini mimpi dari Allah atau bukan. Makanya hari itu disebut hari Tarwiyah. Dari kata rawa, Nabi Ibrahim mendapatkan riwayat mimpi dan belum jelas mimpi itu dari Allah atau bukan. Begitu malam 9 Zulhijjah Nabi Ibrahim bermimpi yang sama, sehingga pada tanggal 9 Zulhijjah Nabi Ibrahim tahu kalau itu adalah mimpi dari Allah. Karena tahu, maka tanggal 9 Zulhijjah disebut hari Arafah. Dari kata Arafah artinya tahu. Dan tanggal 10 Zulhijjah disebut Yaumun Nahri, hari penyembelihan. Mengapa? Karena malam 10 Zulhijjah Nabi Ibrahim bermimpi sama, ya, dan pagi harinya Nabi Ibrahim berazam untuk menunaikan mimpinya menyembelih Ismail. Oleh sebab itu hari 10 Zulhijjah disebut Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Dari perjalanan mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, Allah menyuruhku untuk menyembelihmu. Maka Ismail berjanji, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu,
yakin, insya Allah aku termasuk orang yang sabar. Sampai prosesi penyembelihan dilakukan dan Ismail tetap memenuhi janjinya untuk ridha disembelih oleh bapaknya. Makanya Allah puji, innahu kana shadiqal wa'di. Ismail itu adalah anak yang menepati janji. Karena berjanji pada bapaknya untuk sabar apapun yang dilakukan bapaknya kepadanya. Yang kedua, pujian untuk Ismail dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 85. Wa Ismail wa Idris wa Dzalkifl kullun minas sabirin. Ingatlah Muhammad kisah Ismail, Idris dan Dzulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Ya. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, pujian Allah untuk Ismail dalam Al-Quran surat Shad ayat 48. Wadhkur Ismail wal Yasa' wa Dzalkifl wa kullun minal akhyar. Dan ingatlah dengan baik Muhammad kisah Ismail, Ilyasa' dan kisah Dzulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang paling baik. 3 ayat itu berbicara tentang kebaikan Nabi Ismail alaihissalam. Dan Ibrahim alaihissalam memiliki anak Ismail sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abbas ketika usianya 99 tahun, dan Ibrahim memiliki anak Ishak alaihissalam ketika usianya 12 tahun. Ketika usia Ibrahim alaihissalam 112 tahun, sehingga jarak antara Ismail dengan Ishak 13 tahun. Usia 99 tahun Nabi Ibrahim punya anak Ismail. Usia 112 tahun, sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas, Ibrahim punya anak Ishak alaihissalam. Dan ketika Hajar memiliki anak yang bernama Ismail alaihissalam, masya Allah, ya, anak yang tampan, yang halim, yang santun, yang baik. Maka muncul rasa cemburu Hajar, Sarah kepada Hajar. Ya, muncul rasa cemburu Sarah kepada Hajar, sebagaimana itu disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Ya. Ketika Sarah ya melihat Hajar Allah karuniai putra, maka Sarah cemburu. Dan tentang cemburu itu Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan, wa aslul ghirah ghairu muktasab lin nisa. Cemburu itu adalah hal yang fitrah bagi wanita. Cemburu itu adalah hal yang fitrah bagi wanita. Di Hawa kita sudah membahas tentang cemburunya Hawa kepada Ibrahim, walaupun di dunia tidak ada Hawa kecuali Hawa. Apalagi sekarang di dunia banyak Hawa. Hawa satu saja cemburu. Maka Ibnu Hajar mengatakan itu adalah hal yang fitrah bagi wanita, dan wanita pun tidak kuasa untuk tidak cemburu. Paham, Bu? Wanita, karena itu fitrah, Bu. Bahkan wanita pun tidak kuasa untuk tidak cemburu, nggak bisa ngatur, Bu. Dan itu mengapa ketika Nabi melamar Ummu Salamah, Hindun, ya, wanita cantik Quraisy yang hijrahnya dengan suami dan putranya sangat fenomenal itu, Bu. Ya, cinta mereka dipisahkan oleh hijrah, kemudian bisa menyusul suaminya, dan Abu Salamah meninggal di Uhud sesaat setelah pulang dari Uhud karena terluka ketika perang Uhud.
Baru kemudian Nabi menyampaikan bahwa beliau ingin melamar Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah ketika dilamar Nabi menyampaikan 3 hal. Yang pertama, inni imra'atun qad adbara min sinni. Saya wanita yang tua. Saya sudah tua. Yang kedua, Ummu Salamah mengatakan, wa inni ummu aitam. Dan aku ini ibunya anak-anak yatim. Artinya aku sudah punya anak banyak. Rasulullah, engkau menikahiku, tahuilah aku wanita tua. Kedua, anak-anakku banyak. Dan ketiga, wa ana syadidatul ghirah. Aku wanita yang sangat pencemburu. Maka untuk ketiga pernyataan Ummu Salamah, Rasulullah menyampaikan, adapun engkau sudah tua, maka aku lebih tua darimu. Kata Nabi, adapun engkau punya banyak anak, maka anakmu adalah anakku. Gitu, Bu. Adapun engkau wanita yang sangat pencemburu, maka aku berdoa supaya Allah mengangkatnya darimu, menghilangkannya darimu. Artinya Rasulullah tidak bisa menghapus kecemburuan Ummu Salamah. Ummu Salamah pun juga tidak bisa menghapuskan kecemburuan yang ada pada dirinya. Siapa yang bisa? Allah. Wajar Ummu Salamah pencemburu, Sarah cemburu, tabiat, wajar. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pun juga cemburu. Peristiwa ketika memecahkan nampan sehingga pecah menjadi 2. Makanya para ulama menanggapi hadis Aisyah yang memecahkan nampan milik Zainab binti Jahash, wanita Quraisy juga. Maka Ibnu Hajar mengatakan semua ulama yang menjelaskan hadis Aisyah memecahkan nampan Zainab binti Jahash karena cemburu berpendapat bahwa wanita yang cemburu dan melampiaskan kecemburuannya tidak bisa dihukum selama kecemburuannya tidak berlebihan. Dan juga tidak berdosa selama kecemburuannya tidak berlebihan. Aisyah cemburu, Ummu Salamah cemburu, Hafsah cemburu. Kalau cemburunya keberlebihan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana turunnya surat At-Tahrim. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, mengapa engkau haramkan apa yang Allah halalkan? Hanya karena ingin mencari ridha istrimu yang sedang cemburu dengan istri-istri yang lain. Itu kalau berlebihan, ditegur sama Allah. Karena sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa annal ghaira la tubzir asfalal wadi min a'lah, bahwa wanita yang sedang cemburu tidak bisa membedakan puncak gunung dan bawah gunung. Semua rata, Bu. Aida. Baik. Cemburu. Makanya ketika Sarah cemburu, pembahasan keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Hajar dan Ismail menuju ke Mekah, memisahkan mereka, dibawa ke Mekah. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan dari Zaid bin Jubair bahwa Ibnu Abbas berkata, ini dalam Sahih Bukhari, tentang perjalanan Ibrahim, Hajar dan Ismail dari Palestina ke Mekah. Ibnu Abbas berkata, wanita yang pertama kali memakai ikat pinggang adalah ibunya Ismail, Hajar. Begitu melihat Sarah cemburu, maka Hajar membuat ikat pinggang, Bu.
Jadi kain panjang diikat, tapi ngikatnya tidak di depan seperti sabuk karate, ngikatnya di belakang dan sangat panjang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghapus jejak telapak kaki. Jadi Hajar lari dari rumah, pergi, kemudian agar arahnya tidak kelihatan telapak kakinya, maka Hajar menghapus dengan kain yang diikat di pinggangnya sambil membawa Ismail alaihissalam. Makanya Ibnu Abbas mengatakan wanita pertama kali yang pakai ikat pinggang itu adalah Hajar, bukan untuk menjaga agar bajunya tidak melorot, tidak, tapi untuk menghapus telapak kakinya agar tidak diketahui kemana perginya. Kemudian Nabi Ibrahim datang menemui Hajar dan Ismail. Ketika itu Hajar sedang menyusuinya sampai pada akhirnya dibawa menuju ke Mekah. Ya, sampai di Mekah maka Nabi Ibrahim menunjukkan ke Hajar untuk berada di situ, pakai isyarat ke sana. Kemudian Hajar menaruh Ismail alaihissalam putranya, dan setelah itu faqafa, maka Ibrahim alaihissalam langsung membelakangi Hajar dan melangkahkan kaki meninggalkan Hajar dan Ismail. La salam wala kalam, tidak ada obrolan, kamu yang sabar, kamu yang tidak ada. Abang pergi cuma 8 kali puasa, 8 kali lebaran. Tidak. Langsung taruh di situ, taruh, Ibrahim pergi. Maka wajar kalau Hajar bertanya, memanggil Ibrahim, ya Ibrahim aina tadhhab wa tadzurukuna bihadzal wadi laisa fihi insun wala syai'. Ibrahim, kemana engkau akan pergi? Engkau tinggalkan kami di tempat yang sepi, tidak ada manusia, tidak ada pohon-pohon. Antum bayangkan, Bu, padang pasir. Padang pasir yang paling dekat adalah Yaman, kalau ke selatan, kalau ke utara paling dekat adalah Syam. Baru menemui perkampungan. Tidak ada badui-badui yang tinggal di padang pasir, tidak ada. Yaman, Syam, jauh. Dan itu lebih selatan dari Madinah. Madinah ke Mekah di zaman Rasulullah perjalanannya 10 hari. Sedangkan Mekah itu lebih selatan, lebih jauh daripada Madinah kalau berangkat dari Palestina. Palestina turun ke bawah melewati Madinah, baru sampai ke Mekah. Dan itu wadi itu ada gunung 2, kemudian pas tertutup gunung dan gunung. Anda bisa bayangkan, tertutup 2 gunung, itu lembah paling bawah ditaruh di situ. Dan itu, makanya Hajar berteriak, dan itu terulang 3 kali, dan Ibrahim, masya Allah, sama sekali tidak menengok ke Hajar, tidak menoleh ke Hajar, sampai pada akhirnya Hajar bertanya pada Ibrahim, Allah amaraka bidzak, apakah Allah yang menyuruhmu itu? Maka Ibrahim dalam riwayat disebutkan menganggukkan kepala tanpa menoleh. Riwayat kedua disebutkan Nabi Ibrahim menjawab iya tanpa menoleh. Begitu Nabi Ibrahim menganggukkan kepala, menjawab bahwa yang menyuruhnya adalah Allah, maka wanita yang bertakwa, yang hidup di tengah-tengah keluarga mulia, itu mengungkapkan kalimat yang abadi masyhur, idzan la yudayyi'anallah. Kalau sudah Allah yang menyuruhmu, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kemudian Ibrahim pergi. Hajar melihat putranya, cuma karena airnya habis, maka Hajar
lari-lari dari Bukit Safa, teriak, turun ke Marwa, teriak, lari ke Safa lagi. Yang sebenarnya Hajar tahu bahwa di sana tidak ada air. Cuma mau melihat bayinya, Hajar tidak tega. Begitu Ibnu Abbas meriwayatkan. Jadi Hajar itu lari-lari, bukan hanya sekedar mau cari air, Bu. Tidak tega melihat bayi. Ya, tidak tega lihat bayi. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam pergi meninggalkan dua keluarganya di lembah tanpa siapa-siapa, tanpa apa-apa. Dan begitu melewati bukit, baru Nabi Ibrahim menoleh ke kedua keluarganya, tapi tidak dilihat oleh Hajar. Gitu kan? Jadi mereka di sini, Nabi Ibrahim melewati bukit, begitu turun bukit, baru Nabi Ibrahim menghadap ke Ka'bah karena keduanya ada di samping Ka'bah dan berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Surat Ibrahim ayat 37 yang akan kita bahas. Surat Ibrahim ayat 37 yang akan kita bahas. Itu doa dibaca Ibrahim ketika itu, Bu. Itu. Pertanyaan sederhana, sekeras itukah Nabi Ibrahim? Itu, Bu. Lihat, naroh-naroh pergi, tidak ada salam, tidak ada ucapan perpisahan dan lain sebagainya, pergi. Sekeras itukah Nabi Ibrahim? Setiga itukah beliau tinggalkan istri dan putranya di padang tandus tanpa siapa-siapa dan apa-apa? Jawabannya adalah tidak. Bahkan Ibrahim adalah ayah yang dipuji Allah, punya sifat sangat lemah lembut. Ya. Nabi Ibrahim bukan ayah yang tega, bukan suami yang tega, tapi dipuji Allah sebagai orang yang sangat lemah lembut. Kalau Ibrahim lemah lembut kepada orang lain, maka kepada istri dan anak-anaknya lebih. Ibu bisa bayangkan kalau ayahnya Ibrahim yang kafir saja didoakan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, aku akan mendoakanmu, memohon ampunan untukmu kepada Allah. Baru ketika Allah turunkan surat At-Taubah ayat 114, ya, bahwa Ibrahim bapaknya itu tidak manfaat doamu untuknya dan lain sebagainya, baru Nabi Ibrahim tidak mendoakan bapaknya lagi. Dan di akhir At-Taubah 114 Allah memuji Ibrahim, Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim adalah orang yang sangat lembut hatinya dan sangat santun. Sebenarnya tidak kuat, Bu. Fitrahnya seorang ayah yang sudah lama mendambakan putra. Tidak kuat, tapi ini perintah Allah. Bukan seorang ayah yang keras, yang tega, tidak, tapi yang sangat lemah lembut dan santun. Dan ibu bisa melihat sifat ubuwah Ibrahim, bahwa Ibrahim itu bukan orang yang tega, bukan orang yang keras. Kalau ibu membaca Quran, membaca kisah Ibrahim, maka banyak mana sisi keayahan Ibrahim yang disampaikan oleh Quran atau sisi kerasulan Nabi Ibrahim alaihissalam. Quran bicara tentang Ibrahim, banyak sisi keayahannya atau sisi kerasulannya, Bu. Banyak sisi keayahannya. Artinya adalah beliau profil ayah teladan dalam Quran yang sangat sayang dan lemah lembut kepada anak-anaknya. Kan gitu. Dan sifat ubuwah itu, Masya Allah, terlihat jelas ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra Mi'raj, ya kan? Mi'raj dari Palestina, Masjid Al-Aqsa, naik ke langit pertama, ketemu Nabi Adam. Kalimat Nabi Adam, selamat datang Nabi yang soleh dan anakku yang soleh.
Kenapa disebut anak? Karena semua manusia anaknya Adam alaihissalam. Ya, naik langit kedua ketemu dengan Nabi siapa, Bu? Langit kedua ketemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya, Allah wafatkan dan Allah angkat di langit kedua. Dan Nabi Masya Allah, 5 menit lagi kita belum bicara doa Nabi Ibrahim. Lanjut. Baik. Kedua ketemu dengan Nabi Isa. Langit ketiga ya ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris langit keempat. Kemudian langit kelima ketemu dengan, dan semua nabi mengatakan selamat datang Nabi yang soleh, saudaraku yang soleh. Nabi Isa mengatakan itu. Ya, Nabi Idris mengatakan selamat datang Nabi yang soleh, saudaraku yang soleh. Di langit kelima ketemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun mengatakan selamat datang Nabi yang soleh, saudaraku yang soleh. Langit keenam ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa mengatakan selamat datang Nabi yang soleh, saudaraku yang soleh. Begitu sampai langit ketujuh ketemu dengan Ibrahim alaihissalam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keturunan Ismail alaihissalam. Dan Ismail alaihissalam putra Ibrahim alaihissalam. Maka ketika Rasulullah bertemu dengan Ibrahim alaihissalam keturunannya, maka Ibrahim alaihissalam menyambut Nabi dengan mengatakan selamat datang Nabi yang soleh dan putraku yang soleh. Dan ini adalah pertemuan yang paling agung yang pernah ada di alam dunia. Pertemuan dua manusia yang paling agung. Ibnu Taimiyah mengatakan manusia yang paling agung adalah Muhammad dan setelahnya adalah Ibrahim. Dua manusia agung bertemu di langit ketujuh, tidak di dunia. Dan kedua-duanya adalah seorang ayah dan anaknya, karena Muhammad adalah keturunan Ibrahim alaihissalam. Maka pertemuan itu berbeda dengan pertemuan Nabi dengan nabi-nabi yang lain. Pertemuan Rasulullah dengan nabi-nabi yang lain hanya bertemu, mengucapkan salam, menyambut. Tapi begitu Rasulullah ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim menyambut Rasulullah dengan hangat. Dan Nabi Ibrahim berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, aqri' ummataka minni assalam." Muhammad, bacakan salam untuk umatmu dariku. Rasulullah Ibrahim kirim salam kepada kita lewat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbirhum. Lihat. Kalau A'id Al-Qarni mengatakan ini adalah multaqo terbesar yang pernah ada. Pertemuan paling mulia yang pernah ada. Pertemuan antara orang paling agung dengan orang paling agung. Apa sih yang dibahas dalam multaqo itu? Kemenangan. Apa yang dibahas dalam multaqo itu? Kerajaan, kekuasaan? Bukan.
Jauh hal yang lebih penting dari kekuasaan, kerajaan, dan kemenangan. Dua manusia agung itu bertemu dalam pertemuan yang agung. Mereka membahas tentang pertemuan di surga. Ibrahim sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, akhbirhum annal jannata tibatat turbah azbatal ma' wa annaha qi'an. Sampaikan berita gembira kepada umatmu bahwa surga itu tanahnya baik, airnya segar, dan tanahnya datar, rata. Wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan tanaman-tanamannya adalah kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka siapapun orang yang ingin mendapati istananya di surga tinggi, bagus, mewah, dan penuh dengan tanaman, maka perbanyaklah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala, untuk melihat kelembutan hati Nabi Ibrahim alaihissalam, maka mari kita tadabburi bersama doa yang dipanjatkan oleh Ibrahim sesaat setelah meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah yang tidak bertanaman. Di balik bukit, Nabi Ibrahim menoleh ke Ka'bah yang di sana ada istri dan putra tercintanya, dan di balik bukit itu juga tanpa diminta oleh Hajar dan tanpa diketahui oleh Hajar dan Ismail, seorang ayah yang baik selalu mendoakan mereka. Rabbana inni askantu min dzurriyyati fi wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan sebagian dari keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman, di dekat rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah, ya Tuhan kami, yang demikian itu supaya mereka menegakkan salat. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, maka jadikanlah hati sebagian manusia condong mencintai mereka. Warzuqhum minas thamarat, dan berikanlah rizki kepada mereka dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, supaya mereka bersyukur. Saudara sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kita akan bahas doa Nabi Ibrahim. Di awal Nabi Ibrahim memulai dengan kata Rabbana. Nabi Ibrahim tidak mengatakan Rabbi, Tuhanku. Padahal ketika itu Nabi Ibrahim doa sendirian. Paham? Nabi Ibrahim mengatakan Rabbana, Tuhan kami, tidak memanggil Rabbi, Tuhanku. Padahal ketika itu Ibrahim sedang doa sendirian, tidak ada yang lain. Tapi Ibrahim menggunakan kata Rabbana.
Nabi Ibrahim sertakan Hajar dan Ismail dalam panggilan doanya. Rabbana, Tuhan kami, Tuhanku, Tuhannya Hajar, Tuhannya Ismail. Ya. Dan itu adalah ungkapan yang mengikis ananiah, keakuan, egoisme, dan semua serba aku. Dan begitulah Al-Fatihah mengajari kita memang untuk selalu berdoa dengan kami, bukan aku. Sehingga ketika kita menjadi orang yang soleh, kita tidak menjadi orang yang merasa paling soleh. Ketika kita menjadi orang yang alim, kita tidak merasa orang yang paling alim. Sehingga kita harus sering-sering membaca kami. Al-Fatihah mengajarkan pada kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita salat berjamaah atau kita salat sendirian, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah, bukan aku menyembah. Dan kepadamu kami memohon pertolongan, bukan aku memohon pertolongan. Agar kesolehan ini bersama-sama, dan agar kesolehan ini tidak membuahkan rasa bahwa kita yang paling soleh dan yang lain tidak. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in. Sesungguhnya aku menempatkan sebagian keturunanku di tanah lembah yang tidak memiliki tanaman. Pertanyaannya, Bu, apakah Allah tidak mengetahui bahwa Nabi Ibrahim menempatkan istri dan putranya di lembah yang tidak bertanaman? Allah tahu. Lalu mengapa Nabi Ibrahim ngasih tahu Allah kalau dirinya menaruh istri dan anaknya di lembah yang tidak bertanaman? Mengapa, Bu? Gimana? Lebih mudah dikabulkan. Saya kasih contoh doanya Nabi Zakaria surat Maryam. Kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Zakaria memanggil Allah dengan suara yang lirih, qala Zakaria berkata, Rabbi inni wahanal admu minni washta'alar ra'su syaiba. Tuhanku, sesungguhnya tulang-tulangku sudah lemah dan rambutku sudah menyala. Walam akum bidu'aika rabbi syakiyya. Tapi aku tidak pernah berputus asa meminta kepadamu. Pertanyaan yang sama, apakah Allah tidak tahu kalau tulangnya Nabi Zakaria sudah lemah dan rambutnya sudah berubah? Tahu, Bu? Tahu. Tapi mengapa Nabi Zakaria menyampaikan itu kepada Allah padahal Allah sudah tahu? Apa, Bu? Itu dalam ilmu balaghah namanya adalah kalau kita menyampaikan pada Allah hal yang sudah Allah ketahui, itu tujuannya bukan ngasih tahu Allah. Ngasih tahu itu kalau ibu belum tahu, saya kasih tahu. Ibu tidak tahu kalau Ustadz Budi ada di luar, saya bilang, Bu, Ustadz Budi ada di luar. Itu namanya saya menyampaikan berita kepada ibu. Tapi kalau ibu sudah tahu, saya sampaikan apa yang sudah ibu tahu, maka itu fungsinya berbeda-beda. Seperti kita menyampaikan pada Allah hal yang sudah diketahui oleh Allah, maka fungsinya untuk menunjukkan kelemahan, kedhaifan, dan kerendahan. Jadi di awal doa Nabi Ibrahim sudah merendah serendah-rendahnya, mendhaifkan diri sedhaif-dhaifnya, dan melemahkan diri selemah-lemahnya. Dan itu lebih mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah suka
hambanya yang merendah, memelas, melemah di hadapannya. Kan itu. Lihat ketika Allah menolong orang-orang di Badar, apakah orang di Badar kuat-kuat? Tidak. Apakah orang yang di Badar persenjataannya lengkap? Tidak. Apakah strateginya jitu? Tidak. Tapi Allah menolong umat Islam di Badar yang hanya 314 menurut sebagian riwayat, untuk melawan 900 sekian. Allah menolong umat Islam di Badar, alasannya cuma satu. Walaqad nasarakumullah bi Badrin wa antum azillah. Allah betul-betul telah menolong kalian di Badar karena kalian ketika itu menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan Allah menolong kalian di Badar. Makanya di Hunain, ketika kalian tidak melemahkan diri kalian di hadapan Allah, kalian merasa lan nughlabal yauma min killah, hari ini kami tidak akan dikalahkan oleh jumlah musuh yang sedikit. Ketika tawakal kalian kepada Allah berkurang, maka Allah hancurkan kalian di babak pertama perang Hunain, walaupun akhirnya Allah menolong kalian. Merendah, melemah, dan Allah suka itu. Ibu juga bisa lihat Nabi Musa alaihissalam setelah menolong dua putrinya Nabi Syuaib yang nanti akan kita bahas. Nabi Musa setelah menolong dua putrinya Nabi Syuaib, Nabi Musa itu tidak bilang rumahmu mana, tidak. Selesai nolong, nyariin air, kan gitu ya. Putrinya Syuaib mau ngasih minum domba-dombanya, tapi masih banyak penggembala laki-laki yang berebut air, dan dua wanita saleh ini tidak mau berebut dengan laki-laki, sehingga bercampur berikhtilat dengan laki-laki, maka lebih memilih untuk menunggu. Dan ketika menunggu itu Nabi Musa datang bertanya, apa yang kalian lakukan? Kami sedang menunggu untuk mereka selesai ngasih minum domba-dombanya. Setelah itu kami yang ngasih minum, dan kami bekerja karena ayah kami adalah orang yang sudah tua. Maka Nabi Musa membantu dua putrinya Syuaib mengambilkan air. Setelah selesai Nabi Musa pergi duduk di bawah pohon. Dan ketika di bawah pohon, surat Al-Qasas ayat 24, Nabi Musa berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nabi Musa tidak minta kebaikan kepada Allah, tapi Nabi Musa menyampaikan berita kepada Allah, Tuhanku, aku butuh kebaikan darimu. Apakah Allah tidak tahu kalau Nabi Musa butuh kebaikan? Tahu. Mengapa Nabi Musa ngasih tahu? Merendah, melemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah suka orang yang merendah di hadapannya. Jadi ini seni dalam berdoa, Bu. Jangan berhenti meminta kepada Allah hanya dengan alasan Allah tahu apa yang aku minta. Minta. Bahkan apa yang sudah Allah ketahui pun boleh kita ucapkan untuk menunjukkan lemahnya kita tidak bisa mendapatkan itu. Dan itu, Bu. Yang belum menikah, Masya Allah, ya sebelum minta mendapatkan pasangan, sampaikan berita kepada Allah, walaupun Allah sudah tahu, walaupun Allah sudah ngerti, usahanya sudah tahu. Ya Allah, usiaku semakin bertambah. Apakah Allah nggak tahu kalau usiamu terus bertambah? Tahu. Langkah kakiku semakin goyah. Nah itu, namun semangatku tak pernah patah. Wah, gitu. Allah tahu. Baru sampaikan keinginan, melemah dulu. Usia sudah begini, ya Allah. Allah tahu usia kita. Allah tahu ikhtiar kita. Allah tahu semangat kita. Baru sampaikan keinginan.
Ya, hadirkan aku, hadirkan untukku seorang penuntun laki-laki yang lemah lembut dan sangat santun. Nah, itu. Jadi merendah dulu pada Allah, sampaikan berita kabar pada Allah, baru kita meminta apa yang kita inginkan. Kita emosi dalam mendidik anak, Allah tahu apa tidak? Tahu. Sampaikan pada Allah, ya Allah, seharian betapa emosiannya diriku dalam mendidik anak-anakku. Mereka adalah amanah darimu. Sampaikan itu. Baru minta bimbing aku dalam mendidik anak-anakku. Itu kita melemah dulu, baru kemudian meminta. Kemudian yang berikutnya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Aku menempatkan sebagian keturunanku. Putranya Nabi Ibrahim itu berapa, Bu? Ketika Nabi Ibrahim berdoa. Hah? 1. Mengapa Nabi Ibrahim, ya Allah, aku menempatkan sebagian keturunanku. Orang anaknya ketika berdoa masih 1. Paham? Kalau anaknya 2, sebagian masuk, sebagian di Mekah, sebagian di Palestina. Tapi ini anaknya ketika sedang berdoa, satu-satunya Ismail alaihissalam. Ya, tapi Nabi Ibrahim berdoa dan mengungkapkan dengan kata sebagian keturunanku. Apa kira-kira pelajarannya, Bu? Gimana, Bu? Masya Allah, keyakinan penuh Nabi Ibrahim kepada Allah bahwa kelak Allah akan mengaruniakan putra yang lain. Itu Nabi Ibrahim memang tidak tahu apakah nanti akan punya anak lagi atau tidak. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah berputus asa berharap kepada Allah. Maka 13 tahun setelah doa ini dipanjatkan, Allah hadirkan anak kedua. Siapa? Ishak alaihissalam. Dan begitu orang beriman, tidak pernah berputus asa mengharap rahmat Allah. Biwadin ghairi di zar'in, di lembah yang tidak memiliki tanaman. Nabi Ibrahim mensifati Mekah dengan lembah yang tidak bertanaman. Kalau Mekah itu lembah, maka sudah jelas karena ada 2 gunung, dan lembah itu dan Mekah itu ada di dataran yang paling rendah yang diapit oleh 2 gunung. Mekah disifati dengan lembah karena sudah jelas diapit oleh 2 gunung. Tapi di sini Nabi Ibrahim mensifati Mekah dengan sifat yang tidak memiliki tanaman. Mengapa lembah Mekah tidak memiliki tanaman, Bu? Mengapa? Mengapa di Mekah tidak ada tanaman ketika itu? Karena gersang. Mengapa gersang? Mengapa gersang, Bu? Karena tidak ada air. Pertanyaannya adalah, mengapa Nabi Ibrahim tidak menyebut Mekah sebagai lembah yang tidak berair, tapi menyebut Mekah sebagai lembah yang tidak bertanaman? Apa, Bu? Masya Allah, lagi-lagi, Bu, lagi-lagi ini harapan kuat, keyakinan kokoh seorang Ibrahim, bahwa secara hitung-hitungan kalau tidak ada tanaman, tidak ada air, pasti. Ya. Kalau tidak ada tanaman, tandus, kering kerontang, pasti sumber airnya sedikit. Kalau toh ada,
Maka Nabi Ibrahim lewat doanya itu tetap memiliki keyakinan bahwa dalam ungkapan Mekah itu adalah lembah yang tidak bertanaman, padahal tidak ada tanaman karena tidak ada air. Tapi Nabi Ibrahim tetap yakin karena harus meninggalkan keturunannya di situ, dan mustahil keturunannya bisa hidup tanpa air, mustahil. Karena Allah berfirman, wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin, kami jadikan dari air semua yang hidup. Maka mustahil bisa hidup di Mekah tanpa air. Maka ketika di Mekah ada tanda-tanda air itu tidak ada, dengan tidak adanya tanaman, maka Nabi Ibrahim tetap berhusnudzon bahwa di Mekah itu akan Allah keluarkan air, sehingga tidak mensifati Mekah sebagai lembah yang tidak berair, tapi lembah yang tidak bertanaman. Dalam doa pun tercermin keyakinan yang totalitas dari seorang Ibrahim kepada Allah. Inda baitikal muharram. Habis? Masya Allah, habis. Berarti habis ya? Baik, kita lanjutkan di luar arena ini insya Allah di pertemuan yang lain, dan mudah-mudahan Allah berikan pemahaman yang baik pada kita dan membimbing kita semua untuk bisa memahami ayat-ayatnya. Masih ada yang sedikit tersisa, saya kasih kail-kail saja Bu. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang terhormat, di sisi rumahmu yang mulia. Saya ingin ngasih pengait saja, kalau ada orang mati kelaparan di istana raja, itu kebangetan apa tidak Bu? Nah, ini ada orang tinggal di samping rumahnya rajanya para raja. Paham? Baik. Yang kedua, liyuqimus shalah, ya Tuhan kami untuk menegakkan salat. Yang diminta pertama Nabi Ibrahim bukan rizki dunia, bukan buah-buahan, bukan makanan, bukan air, padahal kebutuhan mendesak hari itu adalah air dan makanan. Tapi yang diminta pertama kali apa? Liyuqimus shalah. Mengapa liyuqimus shalah? Faj'al afidatan minan nas. Jadikan condong pada Ka'bah ini hati-hati sebagian manusia. Mengapa sebagian manusia, tidak semua manusia? Itu Masya Allah pelajarannya, ya. Tahbi ilaihim warzuqhum minats samarat. Mengapa beri karunia mereka buah-buahan, bukan tanaman-tanaman. La'allahum yashkurun, dan mengapa menutup doa dengan harapan agar mereka selalu bersyukur. Ibu nanti bisa melihat dalam banyak ayat disebutkan ada negeri yang subur, makmur, gemah ripah, loh jinawi, fakafarat bi an'umillah. Tapi kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, lalu Allah memberikan pakaian lapar dan pakaian takut kepada mereka, dan itu Nabi Ibrahim tidak ingin terjadi untuk keturunannya. Makanya surat Al-Fil, surat Quraisy, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Karena selalu bersyukur, maka Allah berikan keamanan dari rasa takut dan keamanan dari rasa lapar kepada keturunan Ibrahim alaihi salam. Wallahu a'lam bis-shawab. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.